Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yetika Fauzia, mahasiswa jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo dengan NIM J1B1200081. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Ilmu Gizi, di mana saya mengambil materi tentang mineral. Mineral terbagi atas dua, yang pertama mineral makro dan kedua mineral mikro. Mineral makro yaitu yang pertama kalsium. Kalsium menyusun 1,5 sampai 2% berat badan orang dewasa dan merupakan mineral dengan kandungan tertinggi dalam tubuh. Penyerapan kalsium pada usia muda lebih besar dibandingkan pada usia tua. Penyerapan kalsium juga dapat meningkat dengan adanya vitamin C, vitamin D, dan protein. Fungsi dari kalsium yaitu sebagai pembentukan tulang, gigi, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Defisiensi kalsium yaitu gangguan dalam pertumbuhan seperti tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh, osteomalacia, dan ritesia. Kelebihan dari mengkonsumsi kalsium yaitu gangguan fungsi ginjal dan konstipasi. Sumber yang mengandung kalsium yaitu susu dan produk susu seperti keju, es krim, yogurt, sayuran hijau, dan sebagainya. Yang kedua, fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh setelah kalsium, yaitu menyusun 1% dari berat tubuh orang dewasa. Penyerapan fosfor terjadi pada usus halus sebagai ion bebas dengan tingkat penyerapan 70% dari fosfor yang dikonsumsi. Fungsi dari fosfor yaitu pembentukan tulang, gigi, pembentukan nukleoprotein, dan sebagai fosfolipid. Sumber fosfor yaitu merupakan sumber protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, sulfur. Karakteristik dari sulfur yaitu komponen semua jaringan tubuh, terutama jaringan yang tinggi protein seperti keratin kulit. Sulfur merupakan unsur dari hormon insulin, vitamin B, biotin, saliva, dan empedu, dan heparin dalam darah. Bentuk ikatan sulfur merupakan penyusun asam-asam amino, metionin, cysteine, dan cysteine. Fungsi dari sulfur yaitu penyusun asam amino esensial dan enzim, merupakan penyusun insulin. Sulfur mengatur gula darah, penyusun tulang dan gigi. Sumber sulfur yaitu merupakan pangan sumber fosfor. Banyak terdapat pada kecambah, gandum, dan kacang-kacangan, daging jeroan, ayam, ikan, telur, serta susu dan produk susu. Yang keempat, magnesium. Karakteristik magnesium merupakan penyusun utama klorofil daun. Sekitar 60% magnesium berada pada tulang, 26% berada dalam otot, dan sisanya berada pada jaringan lunak dan cairan tubuh, yang merupakan kation terbanyak kedua setelah kalium dalam cairan intraseluler. Fungsi dari magnesium yaitu aktivasi enzim dan mencegah kerusakan gigi. Defisiensi magnesium yaitu rambut rontok, gusi bengkak, serta gangguan saluran arteri yang menyerupai arteriosklerosis. Sumber yang mengandung magnesium yaitu sayuran hijau, serealia, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta daging, susu, dan hasil olahannya. Mineral mikro yang pertama yaitu zat besi. Karakteristik dari zat besi yaitu menyusun tubuh sekitar 2-4 gram, yaitu berada dalam bentuk hemoglobin dalam sel darah merah 60-65%, mioglobin dalam otot 10%, enzim 2-5%, transferin dalam aliran darah 0,1%, serta dalam bentuk ferritin dan hemosiderin 20% dan 10% sebagai cadangan. Fungsi zat besi yaitu sebagai bahan pembentuk hemoglobin dan mioglobin, membantu tugas protein untuk transfer elektron dalam penggunaan energi pada sel-sel. Defisiensi zat besi yaitu anemia. Toksitas zat besi yaitu hemokromatosis, hemosiderosis, dan keracunan Fe. Yang kedua, seng atau zinc. Karakteristik dari seng yaitu pada umumnya seng berada dalam bentuk ion Zn2+. Seng menyusun tubuh orang dewasa sebanyak 1,5 sampai 2,5 gram dan ditemukan pada hampir semua organ dan jaringan tubuh, terutama otot, tulang, hati, ginjal, dan kulit.
Fungsi dari seng yaitu bagian dari banyak jenis enzim, minimal 70 enzim yang berperan dalam fungsi imunitas, membantu fungsi kerja hormon insulin, membantu penyusunan bahan genetik DNA dan RNA, penyusun sperma, pertumbuhan janin yang normal, serta berperan dalam fungsi hormon tiroid. Defisiensi seng yaitu menghambat pertumbuhan, sintesis kolagen abnormal, menghambat kematangan seks pada pria, sintesis dan pengeluaran testosteron menjadi rendah, gangguan sistem pencernaan, kemunduran mental, serta akan mengganggu sistem imunitas. Sumber yang mengandung seng yaitu sumber utama yaitu daging, kerang, unggas, hati. Pada pangan nabati, seng banyak terdapat pada kacang-kacangan dan produk biji-bijian kulit penuh. Yang terakhir yaitu yodium. Fungsi dari yodium yaitu mengatur suhu tubuh, laju pelepasan energi selama metabolisme basal, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, pertumbuhan linear, dan pembentukan panas tubuh. Kekurangan yodium yaitu dapat mengakibatkan gondok, yaitu pembesaran kelenjar tiroid, kreatinisme atau penghambatan pertumbuhan fisik mental. Sumber yang mengandung yodium yaitu garam beriodium serta pangan, laut dan produk unggas. Itu